yang notabene banyak rental, yang kalian sharing itu apa, kita nggak tahu. Tepuk tangan deh. Welcome to PKWT Podcast Keluarga Wiputir. Wow. Ya, di saat ini di take kita masih belum nonton Deadpool dan kita berencana untuk nobar bareng. Nah, sebelum itu kita sekarang kedatangan Deadpool, guys. Jadi buat teman-teman yang penasaran, nah kita sekarang kedatangan Deadpool, di mana dia ini akan mempromokan filmnya. Ya, inilah Mas Fajar. X-Force. Spider-Man. Kok iso tadi Spider-Man iki lho, iki Deadpool. Oh, jenenge cosplay. Oh, cosplay. Oke. Oke, boleh dibuka? Iya, boleh dibuka. Sumuk kasih kan ya. Oh, sumuk. Nah, ini Mas Fajar, guys. Dia salah satu penggiat ini armor maker atau costume maker cosplay di Surabaya. Ya. Nah, ini tadi katanya mau promo film. Wah, iya. Saksikan di bioskop terdekat, jangan di toko bangunan terdekat ya, karena nggak jualan di sana. Nggak jualan. Deadpool, guys. Iya. Sekarang lagi rame ya. Oh, Deadpool rame banget, lawan rame. Wolverine. Wolverine itu teman lama. Oh, teman lama. Cuma hilang, Iya. dikubur. Lah kok tangi meneh. Ya wis kalian melu apa jadi melu gawe film kira. Loh, film gue jadi. Iya. Iki kan Mas Fajar ini costume maker ya. Iya. Apa bedanya sih costume maker dengan cosplayer? Kostum maker sama kostum cosplayer. Nah, Ya. cosplayer itu gimana? Orang yang memakai kostum. Oke. Nah, kostum maker dia yang membuat kostum. Nah, semacam itu. Tapi katanya kan yang pakai nggak semua yang pakai kostum itu cosplayer. Iya. Contohnya ya kayak wigplay. Oke. Dia pakai wigplay, Nggak komplit, tidak sesuai karakter, itu belum cosplay berarti. belum cosplay karena kan. Kayak aku ini belum cosplay nih. Nah, cosplay. Kok iso cosplay lo? Aku kan nggak gaya kelambi Tanjiro. Loh, Tidak ada ini apa merah-merah di sini. Wah, dijahit ah. Itu apa diantem ya? Oke, costume maker. Nasibmu gini ya. Aduh, dilema. Iya, ini costume maker dari zaman dulu udah ada ya. Sudah ada. Generasi pertama costume maker Surabaya itu siapa? Kostum maker Surabaya itu, waduh, jauh ya. Kita mulai dari komunitasnya ya, komunitasnya yang memulai dulu itu, yaitu Kosura. Oh, Kosura. Kosura itu adalah cosplay community pertama yang dimana ada kostum makernya. Ya, salah satu yang saya tahu dulu itu. Untuk Jawa Timur. Untuk Jawa Timur dulu itu Mas Amin yang aku tahu. Amin. Mas Amin itu mana? Malang. ACT Malang. Ada komunitasnya dulu, Malang. Malang itu bukan komunitas sih, itu kan ya kayak Kosuki juga, masih Kosuki. Nah, Kosuki juga komunitas kan ya? Iya kok, komunitas. Nah, itu ya yang makernya itu yang ya iseng-iseng buat kostum lah, yang pengen kayak mewujudkan masa kecilnya. Aku pengen jadi Power Ranger. Oke. Ataupun kalau dulu kan pengen jadi Power Ranger, nempelkan foto muka di Power Ranger. Iya, di poster Power Ranger. Di poster terus itu apa namanya? Iya kan? Iki lho, mukae terus ganti badannya Power Ranger apa kayak Power Ranger kan. Iya. Mukae tok dia Iya, kayak poster ngono. Iya, aku dulu iri loh temanku kayak temanku bocah jadi baja hitam ya. Iya, itu sing mesti wong sugih-sugih tok. Ya, Oke, nek teko buka lawang. Lho, ngono iki aku ya pengen. Ya, aku ya pengen. Gak ngerti niku memang ditempel notok. Ditempel notok. Lah saiki wis gede kepengin gawe bikin. Oh, ya. Nah, ini kostum apa ini? Ini kostum Commander Knight Survive dari serial Commander Ryuki. Oke, tokusatsu ya. Tokusatsu. Nah, ini berarti kan sebenarnya kalau bilang kostum maker itu tidak terlepas dari tokusatsu, bener nggak sih? Karena kan yang dibikin yang paling memorable ya tokusatsu kan? Ya tokusatsu. Tahu Satria Baja Hitam buat ibu-ibu lansia. Iya, Satria Baja Hitam nyebutnya. Iya. Bukan pasangannya baja pink. Baja pink ini baja biru ini. Baja biru. Ya itu.
Terus untuk ini apa nama untuk bikin kayak gini berapa lama? untuk kita buat kostum ini full set itu sekitar paling cepet loh ya 1 sampai 2 bulan. 1 sampai 2 bulan. Loh, kok lama? Ya lama. Itu Mas. paling cepet tapi tergolong lumayan lama juga iya, ya. kan karena kita Itu tiap hari ngerjakan ya 2 bulan. kalau ngejar kan ya ngerjain ya kita kerjain aja. Karena Oh, waktu itu biasanya kan mungkin gak mood, nunggu mood gak. itu sering itu kendala setiap kostum maker. Oh, iya kan, kendala, makanya. kendala. Iku ate kalau misalkan dia sudah pegang lem itu Susah, jadi- susah. Aku- Buka lem. enggak dong. Langsung enggak dong. Enggak. Jadi kendalanya mungkin ya kita kan kenapa 1-2 bulan. Karena kita ada yang tanda kutipnya kita di sini pengen event Mas. Masa garap kostum terus? Kan garap kostum terus. Aduh pusing, kepengen hiburan, delok garpu, saya. terus kemarin mendelok harapan koncone sing apik, aku pengen kok ngene. Ada referensi lagi. terus takut nangguni senior. Oh iya ya, zaman itu nggak ada ini ya, nggak ada YouTube yang segede sekarang yang banyak Oh iya. referensi ya. Ya, Jadi ada. referensinya dari senior ya. Oh berarti. iya, pasti senior. Ah. Senior juga itu juga referensinya dari senior yang lain, dari Oh. makalah kayak Dari circle-nya. mereka dan pelajarannya mereka, Hmm. mereka aplikasikan gitu dan turun menurun ilmunya sampai ke sini gitu. Nah, turun menurun. Pertanyaannya, apakah ada regenerasinya sekarang? Regenerasi untuk sekarang di Surabaya sih dibilang menurun. Menurun. Ada tapi. Ada, cuma paling yang aku tahu cuma buat modus. Wow. Anda ketawa. Oh. Anda di sini ketawa ya. Itu. Ini salah satu pelakunya. Oh iya, Dia pastinya. ketawa. Buat modus. Gimana ceritanya gimana Oh. kok bisa buat modus itu? Kita cerita yang modus dulu atau yang Wah, gitu? kayaknya rasa-rasa lebih seru nggak sih? Nah, buat modus. Oh, Jangan spill nama dong. Spill nama. Nanti dia Nanti muncul ada. di sini susah loh ya kita. Enggak. Bilang modusnya kayak gini. Ada kayak cosplayer cantik, diajak persiapan bareng. Oke, Ajak bareng. Kapelan lah. Kalau dia setuju, oke, dibilang kendalamu apa? Aku kendala nggak bisa buat pedang. Oke, aku buatin boleh. Kamu bisa tak? Bisa. Oh. Dibuatin lah. Oh, Itu yang gitu. pedang ya, belum Iya, yang cosplayer lain. tidak butuh bunga ya, dia Nggak butuh butuh properti cosplay. Buat apa? Pansos. Oke, pansos. Wah, aku bisa. Bukan pansos, eksistensi. Ya, kan memang kalau zaman dulu kan agak susah juga kan buat ini apa pansosnya di mana? Facebook ya zaman dulu. Ya? Facebook, pasti Facebook. Belum Facebook, Friendster, terus nyatu. Zaman Friendster itu sudah ada yang pansos. Ada lah. Oh, iya sih. Cuma waktu itu Friendster dulu itu bagus-bagusan Aduh. home ya. Wallpaper terus macam lah itu loh. Ada nggak Twitter? Saingannya itu waktu itu. Twitter itu dulu sebelum jadi X itu Twitter. Twitter. Iya. Oke, ini bikinnya 1-2 bulan. Iya. Nah, kesulitannya Kesulitannya kalau kita yang maker freehand itu di cetakan. cetakan. Oh, ada Cetakan. cetakannya juga ya? Iya ada cetakan. Jadi untuk helm. Ini kalau nyebutnya tuh mal. Iya ngemal. Mal. Aku belani cari emal helm badan itu sampai ke Gresik. Oh. Ketemu mentorku di sana. Oke. Untuk cari helmnya. Apa best helm Ya, biar itu. dapat ini. Dapatnya. Jauh-jauh ke sana sampai apa namanya ya disuruh apa wis pokoknya penting aku dapat. Oh, ngernet sih. Wis nguli apa wis sepenting ilmu mal kabeh entuk wis. Akhirnya hasilnya Dedikasi alhamdulillah. memang. Iya. Karena aku pengen iso ngono wis. Pengen iso, pengen ngene dan siji, pengen untuk duit apa iki. Oke, mantap. Oh, bisa jadi profesi juga ya? Oh, bisa. Bisa. Ini apa namanya? Tapi kalau misalkan satu kali buat itu 1-2 bulan, otomatis kan agak ini juga kan, agak ngeri juga untuk jadikan profesi. Kalau kecuali kalau mahal ya. Iya. Nah, Iya. paling murah berapa? Paling murah itu untuk kostum yang ini ya, itu sekitar 2 juta kalau sekarang hitungannya. 2 juta. Hitungannya sekarang itu 2 juta karena kalau dulu 2 juta bilang mahal ya. Sekarang itu mahalnya sekarang itu kenapa 2 juta mahal?
Di mana harga Semarang udah naik dari Busati yang Ada bahan. itu yang kita buka di sini ya, harga Busati yang dulu yang aku tahu itu sekitar 5 tahun yang lalu aja sebelum Covid itu 30.000 4 mili. Oke. Sekarang udah nyampe 10.000. Itu per lembar loh ya. 4 mili doang. Belum yang ada yang ketebalan tertentu. Nah, tadi 30.000 tuh jadi 10.000 lah tambah murah. Loh, kok 10.000. Nah, jadi itu maaf. Aku ulangi lagi ya. Iya. Jadi 40.000, naik 10.000 maaf. Oh, Aku naik ulangi 10.000 jadi 40.000 Iya, maaf, aku ulangi ya. Revisi. Oke, berarti kan setara ini kan harusnya naik 25%. Jadi 2 juta harusnya jadi 2,5 juta dong. Kalau misalkan ngitung bahan aja, tapi kan kalau skill kan harusnya sekarang lebih. Iya, lebih. Nah, kalau kita hitung skill juga kan dibilangnya itu nggak bisa ya, nggak bisa kayak A, B, C gitu kan. Karena itu ada prosesnya juga. Kita buat kostum, sekalian kita ngasah skill di situ. Jadi kita harus buat apa, kita juga muter otak di situ. Oh, jadi makanya kan sebenarnya kan masuk akal banget kalau misalkan jadi mahal banget gitu. Iya, masuk akal banget. Ketemu sama bahan yang tidak ada, tapi kita cari gara-gara tempatnya tutup. Dan besok customer mau pakai kostumnya itu, susah. Dikejar sama ini ya. Iya, deadline ya. Deadline pastinya. Kalau kita kayak aku pernah pakai bahan yang aneh. Apa ini bahan yang aneh nih? Bahan yang pakai aneh. ini ya, pakai kuku alien gitu. Oh, enggak sampai segitu. Aku pakai pentil ban. Pentil ban. Iya, pentil ban yang biasa pompa ban itu, aku pakai itu buat sambungan kayak sayap sama yang lain, terus karet ban, kayak apa nih yang sabuk, ini bagian sabuk, iya, silat. Wah wes, kan ban gue ya. Iya, pokoknya barang ada yang sekitar kita itu langsung pakai. Ya itu, jadinya kita mikir otak di sini. Jadi otak kita muter untuk bahan yang apa yang ada. Jadi kita bisa pakai itu. Oke. Dengan barang yang sama. Ya maksudnya dengan kualitas yang sama, mirip. Itu tadi kan minimal 2 juta. Ya. Paling mahal berapa? Paling mahal kalau kita udah ada nama di sini, kita mengenal personal branding di sini, bisa sampai paling murah itu 4 sampai 5 juta. Kadang itu 10 juta. Kalau kita punya 10 juta. Kadang kalau kita punya personal branding di sini ya, kita bayar personal branding yang dimana ada nama, pasti ada kualitas di sana yang menentukannya. Ya, bahannya beda. Bahan 50% 50 sampai 80% sama sih. Cuma skillnya yang bikin mahal itu skillnya beda. Iya. Oke. Untuk ini apa namanya, berarti ini open komis. Komis ya, sekarang aku lagi ngejain komis juga. Ngejain komis juga. Iya, namanya Kamen Rider Faiz itu yang 5555. Yang itu enggak sih yang kayak rubah itu sih? Rubah bukan. Itu kids ya. Ini awal lama tahun 2004 itu. Oke. Ya nanti di googling Mas ya. Iya. Kamen Faiz. Ini kan kelihatan banget ya, gak sepiro ngerti sih. Iya, nggak apa-apa. Kita sini juga edukasi kan. Oke. Sonom bos. Aku kayak Gen Z ngawur aja. Gen Z tapi kepala 3 ya. Sama aku kepala 3 kok. Aku tuh Gen Z sampai akhirnya aku gabung project yang ada dance-nya. Dan aku tahu, ya aku tua. Nyata aku dance sudah setara dengan senam lansia loh. Ini kotak. Jadi bisa backflip. Salto ke belakang bisa. Ya. Iya, tapi roll, bukan salto ya. Roll ke belakang. Roll belakang bisa. Iya. Cosplay competition bisa kok. Cosplay competition bisa. Oh, bisa. Aku pernah ikut cosplay competition dan nyonyor. Jadi aku jadi Kenshin pada waktu itu, ya aku nyepet surat kepreset. Dan kepala aku langsung tuh. Iku sama sih ngono. Anak meneh, kita para kostum maker pakai kostum sendiri kan. Oke, kostum koyo ngene. Iya, full tahu proyekan bareng. Sing kene pasti senengnya ono kok apa proyekan Kamen Rider iku seneng kabeh. Mari ngono. Kanca wis kadung proyekan siji perform nang ndukur panggung. Wis latihan, gebu-gebukan. Lah kok gebuk temenan? Loh,
Wow, Aduh, bisa gitu ya maksudnya? bisa. Loh, profesionalitasnya gimana kok? Personalitasnya bukannya personalitas gimana? Ya dari personal tuh. Personal, iya. Akhirnya kamu gak sengaja mukul, ya udah kita pukul ganti sepurane rek. Oh, gak sengaja. Ya gak sengaja ya karena Gak kelihatan. Kan gak kelihatan, ngebun di sini mas. Oh. Jadi kita kan kepala itu nguap, ngasilin uapnya itu nutupin kaca yang di sini. Jadi itu nguap. Jadi nggak sengaja kan? Gak sengaja ya udah kita mukul teman kita keras, oh sepurane rek. Gak sengaja. Aduh. Tadi kita mukul lagi keras, oh sepurane gak sengaja. Tapi baru buri dikepui ya sepurane. Biasa kejadian yang hal-hal yang lucu-lucu di dunia ini. Iya. Berarti ini ngejar ini juga project ini kayak cosplay competition untuk naikkan apa ya? Biar naikin value juga nggak sih? Iya, naikin value, naikin relasi lebih tepatnya. Relasi, iya. Biar ketemu sama cosplayer yang jago-jago, masuk circle ke teman ya. Gimana ya kalau kita naik ikut kompetisi, apalagi competition, bukan coswalk di sini. Yang notabene banyak rental, yang kalian sharing itu apa? Kita nggak tahu. Kalau kalian ikut competition, tahu orangnya buat ini, kalian sharing aja, tanya loh. Mas, kostumnya sama apa enggak ya apa? Enggak apa-apa tak kok ngono. Tapi usahakan pakai pengisi assalamualaikum atau misi mas, karena kita budaya Indonesia. Mau ya, tadi saya juga mau ngajarin juga. Jangan datang-datang kayak Gen Z sekarang apa itu P? P balap. Makanya itu nomor ono teko-teko P. Ini kan ya bagi senior apa sih hari ini? Enggak mau tanya. Mungkin dia namanya ini Mr. P. Mr. P. Saya Mas Panitia. Namanya siapa? Mr. P. Joknya Mas Panji. Mas Panji. Mr. Panitia. Ya nggak apa-apa. Untuk senior itu pasti kalau kalau buat yang junior kayak gini, nggak apa-apa tanya ke seniornya. Jangan malu. Karena kalau kalian malu, ilmunya nggak akan dapat. Nah, ini juga ini generation gap buat Gen Z yang kayak saya ini. Iya. Saya maklumi kok. Iya, jadi kalau ini apa namanya yang dulu sudah pernah bikin dan lain ataupun sudah join komunitas lebih lama, tahu untuk bikin kostum, sedangkan setelah pandemi kan enggak. Untuk kayak gitu sih. Oh ya, ini ya ini juga. Gimana kostum maker melawan pandemi? Kostum maker melawan pandemi satu susah. Ya, dimana kita udah dapat orderan komisan itu harus diselesaikan. Waktu udah selesai, kita ngirim ke lokasi tidak bisa karena ada areanya atau kotanya lagi di lockdown. Jadi untuk kayak pengiriman ekspor impor susah. Pertama itu, terus kedua kita cari duit di mana lagi? Dan kita kan profesi kan di sini kan ya, ibaratnya profesi costum maker. Di mana kita cari kayak orang itu di mana duit itu susah banget. Iya, karena ini juga kan semuanya survive untuk makan. Iya, akhirnya kita cari kerjaan yang lain yang di mana bisa buat dapur umum itu nyala itu sudah berkeluarga. Alhamdulillah sudah. Kalau sudah berkeluarga, pada waktu itu sudah berkeluarga belum? Alhamdulillah sudah, anak satu, umur 1 tahun. Oke. Dan kena semua kecuali anak. Kena semua? Ya, aku sama istri kena COVID juga. Iya. Jadi kita waktu aku ada pengerjaan kostum itu, jadi maaf, aku nggak bisa ngerjain. Aku sama customer itu minta maaf terus aku. Karena ya satu, kita nggak bisa keluar kemana-mana. Cari bahannya nggak bisa tuh. Tapi udah DP itu? Udah DP. Tapi ya kita kan kendalanya ya karena pandemi itu teman-teman itu merubah kita muter otak sampai akhirnya banyak yang pensiun. Bukan pensiun, vakum. Selama 2 tahun loh itu. Iya, 2 tahun itu kalau kita ilmu nggak digunain sama 1 tahun sekalipun itu udah lupa loh. Iya benar. Ya sama kayak pelajaran ya kita belajar hari ini besoknya lupa kayak gitu biasanya. Nah, sesusah itu ya waktu pandemi. Iya.
Otomatis untuk regenerasi juga mati juga. Bukan mati. Siapa yang mau belajar? Bukan mati sih, lebatnya kita ya kembali ke vakumnya itu lagi. Ya. Untuk yang senior, ini untuk merangkul juniornya itu agak susah karena faktor pekerjaan yang udah. Iya, Ya, karena kan? sudah akhirnya tadinya costume maker ditinggalkan, akhirnya kerja, otomatis juniornya ini dia tidak punya guru. Iya, guru ya. Karena itulah ya saya di sini yang mumpung nganggur. Silakan kalau mau mau ya untuk ini. Ya kalau aku mau bikin kelas gitu. Bukan kelas sih, lebih tepatnya kalau kalian sharing lah. Kalau aku bikin kelas aku bayar, kalian bayar di aku. Nggak, aku di sini nggak akan apa namanya nggak akan narik ya karena sini ilmu itu mahal tapi gampang di sharing dan gampang diturunkan ke semuanya jika kalian niat ya karena meskipun kalian niat nggak niat pasti kepake kok. Terus ini juga sebenarnya kan karena ada generasi coswork juga kan di mana menjamurnya coswork itu karena rental. Ya kan, ini juga kan kostum bisa rental aja kan, ngapain? Ya ngapain bikin? Kang rental juga buatnya di kostum maker. Kang rental aja buatnya di kostum maker loh ya. Itu awal mulanya kalau kostum apa? Kang rental kostum itu dapat kostumnya dari mana? Ya pasti kostum maker kan. Nah, disinilah jasa kostum maker benar-benar dibutuhkan. Tapi kalau di saya ini armor, spesialis armor di sini. Untuk armor ya. Armor, untuk kain. Untuk kain saya ada teman. Nah, gitu. Kita Kita ada relasi. Jadi kita tuh untuk apa namanya? Untuk armor lah, kain lah, jahit atau apapun, kita punya relasi di sini. Jadi kita tanya ke senior, ada kekenalan ini, ada yang bisa buat, oke kita buat di sana. Bisa ngajarin, bisa pagi-pagi ya. Bisa pagi-pagi sharing-sharing. Kalau kalian ikut kompetisi ya, bukan cosplay. Kalau cosplay kalian cuma take pose selesai menang lomba. Nah itu. Maksudnya sama nggak suka sama cosplay? Aku bukan nggak suka sama cosplay, aku juga menang di cosplay juga. Ngomong nggak suka Gak suka ya? Gak suka. Wes gak suka. Aku kalah polling di sini. Yang dimana ya coswork ini dibilangnya ada sisi baiknya, ada sisi jeleknya kan. Nah, sisi baiknya bisa mendatangkan cuan buat ya yang punya event. Yang penting ada cosplay. Ada cosplay. Bukan event cosplay, tapi yang penting ada cosplay. Ya. Itu bisa menguntungkan segala pihak di sana ya. Tapi kan untuk cosplayernya dia juga dapat exposure dari sana. Exposure juga. Sekarang juga bukan banyak cosplayer yang cosplay ya. Banyak fotografer juga di sini. Menjamur juga di sini. Jadi untuk cosplay di sini itu ya hitungannya yang pingin eksistensi dia itu cosplay. Tapi untuk itu kompetisi yang lebih tinggi lagi kayak cosplay competition ataupun yang lain kok mereka nge-pair? Aku juga bingung. Tapi kepikiran nggak suatu saat coswork itu jadi nasional? Kalau untuk internasional mungkin nggak? Untuk coswork jadi nasional? Jadi event nasional? Ada sih harusnya. Ada kok di Clash itu nggak salah. Itu kan sudah ada. Bisa jadi nanti kalau makin habis untuk peminat koskom, karena koskom harus bikin kostum sendiri, bikin BGM sendiri dan lebih ribet, ya kan? Ya pasti ribet. Kayak saya, saya ini lebih cari yang gampang-gampang aja lah. Iya, karena sini meskipun kalian ikut coswork pasti ada prosesnya. Percaya nggak ya kira-kira aku ke Genset? Enggak sih. Ya gimana ya? Kalau kalian ikut coswork pun juga ada prosesnya kan. Prosesnya yang dari nunggu kostum. Ada juga yang kostumnya itu dia bikin tapi buat coswork juga ada loh. Ada. Tapi untuk ikut koskom dia tuh sih kurang percaya diri karena dia ada yang support. Aku udah nemuin sebenarnya sih yang bikin ini ya. Kalau dari analisa aku ya, yang bikin orang itu takut untuk koskom itu ada di BGM sama BGV. BGM sama BGV ya kalian tanya aja. Itu karena tanya aja senior. Tidak ada ini ya, tidak. Itu kan skill alami. Bukan skill bikin itu. Bukan skill alami itu. Bukan skill alami, maksudnya itu skill di luar properti. Nah, itu namanya X factor-nya kita. Para custom maker. Ya dimana kita muter otak di sana kan. Nah, itu
Karena kalau untuk BGM sama BGB itu kalau dia tidak bisa videografi, video editing, dia akan JPRS nggak ikut. Cosbox aja lah, lagu sembarang jalan. Nah, itu aslinya kan waktu itu ada temanku yang dia buka komis buat BGM aja. Oh, ada ya? Ada temanku, tapi sekarang dia udah hilang. Boleh itu untuk ini. Ada. Jadi kalian BGM-nya komis. Iya. Jadi kalian para video editor ataupun video editor yang di sini ya, banyak video editor ataupun BGM, kalian silakan buka komis, gak apa-apa, untuk mendukung para cosplayer ini buat lomba competition. Nggak apa-apa di sini. Oh, BGM dibuatkan atau beli itu nggak masalah ya? Nggak masalah. Oh. Nggak masalah. Tapi untuk kompetisi Simpel itu sebenarnya guys. Jadi kalau misalkan teman-teman mau ikut koskom tapi nggak bisa bikin, ternyata bisa loh untuk ini. Bisa. Untuk komis. Ya karena masalah itu kalian di sini nggak sharing, nggak tanya di sini. Nggak tahu, makanya. Nggak tahu ya. Sini kan kita edukasi juga. Ini kan sebenarnya juga sindiran buat saya sih. Aku tanyanya baru sekarang ini. Kepikiran tanyanya sekarang. Ternyata bisa. Bisa. Kenapa? Karena aku juga akan ngelihat di event cosbox itu gampang ya karena dia tidak butuh hal-hal yang ribetnya. Hal-hal yang ribet untuk BGM itu tadi. Single coscom kemarin yang ada di Kaiju Fest itu kan kelihatan ribet juga, padahal dia sendirian. Itu cosbox pro lah, anggap aja, bener nggak sih? Iya. Itu cosbox pro karena sendirian. Lawan angin. Iya. Ada satu temanku juga ikut cosbox di peserta terakhirnya Kaiju Fest. Itu dia bingung, dia buat BGV-nya itu gimana? Itu suara sport kelinci tadi. Oh, enggak. Oh, pesawat. Enggak. Gini, ada temanku itu ya, dia tanya sama aku, gimana aku buat BGV itu gimana sama aku? Ya udah, kamu buat aplikasi ini. Gak bisa mas. Gak bisanya kenapa? Ada watermark. Nah, untuk ngilangin watermark pasti yang tahu itu bayar. Nah, aku bilang pakai aplikasi CapCut, gak apa-apa kan? Dia bilangnya CapCut aja. Meskipun kualitasnya rendah, tapi dia untuk hasil renderingnya bagus dan nggak ada watermark. Akhirnya dia pakai CapCut itu akhirnya bagus. Nah, setelah dia eksekusi di panggung, emang hasilnya bagus. Tapi waktu juri itu tanya, dia tuh kurang efek. Nah, disitulah buat video editor itu kecepatan kalian di sana. Jadi itu lahannya kalian para video editor cari coba di sana. Oh, bisa ya? Bisa. Oh, mantap. Semua itu kalau kita ada tahu peluangnya. Oh, ini ada peluang sini pasti tuh bakal jadi duit. Sekarang kamu nggak jadi duit. Oke. Untuk ini apa namanya? Setelah pandemi ini kan jadi lebih ini kan karena senior sudah vakum karena dia sudah aktif dengan pekerjaannya yang baru karena 2 tahun yang harus menghidupi keluarga mau gak mau otomatis kan waktu itu susah untuk custom maker. Ya, susah. Nah, dan sekarang untuk generasi yang baru ini mau belajar juga sebenarnya bingung juga ke siapa karena Gen Z atau mungkin generasi yang ini ya yang setelah pandemi generasi rental. Ya, generasi rental. Anda kok nyindir sekali ya di sana ya. Itu mereka hanya tahu sosok itu dari exposure. Iya, sosok exposure. Iya. Jadi otomatis kan kalau misalkan yang sudah dalam tanda kutip tenggelam sudah tidak bikin kostum lagi, sudah tidak terdengar suaranya, otomatis kan tidak terdeteksi sama anak-anak Gen Z. Nah, gimana caranya mereka untuk bisa ini selain masuk komunitas? Harus masuk komunitas sebenarnya, benar nggak sih? Ya, oh, oke. Ada yang di sini ada yang request ya, oke. Ada yang request di sini ya, oke. Untuk besok ya, untuk kalian kalau mau tanya atau mau pengen penasaran atau apa, datang ke event C4. Apa itu C4? C4 itu eventnya event apa namanya? Eventnya kreator cosplay convention. Oh. Ya, semacam itu nanti di sini ya, munculnya di sini ya. Editor di sini ya. Aku anu skripin masalah ini. Iki permintaan editor iki. Oke. Gini ya, kayak gini lo gede lo ya. Oke, di C4 adalah salah satu event di mana
ini kumpulnya para kreator, maker, juga ya. ya. Maker apa? Ada video editor juga di sana. Hairstylist. Nah, itu juga salah satu yang bikin pusing untuk anak-anak Gen Z belajar styling wig. Nah, itu susah juga, sama juga kayak buat kostum ini kan. Styling wig juga ada tekniknya, ada ininya, ya sama. Semua itu ada prosesnya. Kalau kalian ingin belajar kostum maker ataupun belajar sesuatu, pasti ada proses. Nah, dari proses itu kalian nikmati. Nah, saat udah kalian nikmati, kalian udah lihat hasilnya. Oke. Jangan sampai kalian ini apa ya bilangnya? Aku bilangnya gini loh. Kalian mau rintangan. Bilangnya mau rintangan. Aku pengen rintangan kan aku pengen besar, pengen bisa. Tapi kalian nggak mau adanya rintangan yang menghadang. Mau hasil tapi tidak mau rintangannya. Iya. Namanya juga instan. Mie instan aja ada prosesnya. Oke. Ini pertanyaan terakhir. Apa? Nanti boleh tanya balik ya. Gak apa-apa. Rahasia bisa bertahan sampai sekarang di dunia kostum maker. Kostum maker satu bertahan di dunia kostum maker karena satu ada permintaan. Kalau nggak ada permintaan itu gimana caranya bertahan? Masa bikin terus tapi nggak dijual ya? Ya itu namanya kita ada relasi. Oke. Kita bilang dari awal itu relasi, karena relasi itu yang bikin kita hidup. Bukan antara kayak aku benci dia. Orang yang kalian musuhin sekalipun aku benci sampean, tapi kita bisa ngomong itu termasuk relasi loh. Jangan anggap musuh. Kenal, ya? Iya, jangan anggap musuh itu sebagai yang kita jauhi, tapi yang kita deketi. Ini quote of the day. Iya. Kalau misalkan ada yang sangar, jangan dimusuhi. Jangan minder, jangan apa? Deketin. Curi ilmunya. Kita justru harus curi ilmunya sekalian. Oke. Mantap. Mungkin sekarang kan tadi kan aku nanya-nanya. Nah, mungkin ada pertanyaan. Pertanyaan dari aku sih simpel. Follow dulu ya. IG Mas Editor. Woi, Mas Editor, gini ya. Kini FB ku, kini IG ku. Kini fotoku sing ganteng. Ono tapi. Hah? Ono aku tak kayak iya ya. Kamu duit foto IP ya? Anda juga admin ya di sini ya. Aku buka di sini ya admin ya. Admin apa kita nggak tahu. Apa? Admin keramas. Udah dibuka. Dibuka. Dan untuk pertanyaan apa lagi Mas? Di sini Mas. Mungkin kita ada waktu nggak di sini? Udah, masih ada sih. Tapi dari pertanyaan dari saya kayaknya udah cukup karena sudah sangat mewakilkan kostum maker. Kostum maker ya. Untuk kalau kalian yang para junior yang ingin belajar, aku bukan buka kelas ya. Ini depannya aku lebih buka open sharing dulu. Karena aku belajar kelompok karena posisi tempat yang ada. Dulu aku pernah buka studio juga di sini. Dulu di tempatku, aku buka studio. Itu mungkin kalian kenal Dio yang pakai Y. Dia dulu satu studio sama aku, buat kostum bareng sama aku, satu proyekan juga sama aku. Kita buat bareng. Sekarang udah tempatnya udah di ahli fungsikan. Nah, sekarang aku buka lagi di sini. Bukan studio, lebih tepatnya. Dio Gicov. Kemarin itu. Bukan Dio yang pakai Y, Dio pakai Y. Lah iya. Omai gini iki lho. Kotak. Iya, Dio kotak. Kotak. Nah, siapa lagi Dio pakai Y kan? Iya sih kotak. Anak Dio liane mana? Ya ada, dia temanku sendiri. Iya ada, temanku yang DIO. Iya DIO ada. Sekarang udah hilang kemana? Yang tadi digital itu pakai Y apa enggak pakai? Pakai Y. Didi anggap aja Didi lah. Didi kotak angel ngomongin. Didi itu kan. Didi kemarin itu kan. Iya, jenenge udah bisa. Iya. Makanya aku bingung. Kotak. Editor. Oke, terima kasih. Ya, aku buka di sini maaf ya. Aku buka di sini buka sharing atau apa. Kalian tanyain di aku di sini ya Mas ya. Mas Editor di sini. Di IG ku DM kan zaman saya kan di IG DM. Tanya nggak apa-apa di sini. Kalau mau pesen juga nggak apa-apa. Oke. Terima. Pesennya juga ya. Oke. Range harganya tadi 2 sampai 5 juta tergantung dari kesulitan bahan ataupun yang lain-lainnya. Tanyakan aja nggak apa-apa. Oke, terima kasih. Kita sudah berapa jam? Belum. 40 menit. 40 menit tambah menit tak jam tak? Lek nambah sak jam lek. Nambah sak jam. Oke, mau cerita apa lagi iki?
kayak udah apa jadi rental PS saya lele nambah sak jam le. Saper. Sabar. Apa main winning eleven gini. Oke. Gak apa-apa. Aku sih kan kehabisan pertanyaan sebenarnya. Pertanyaan nggak apa-apa. Ngobrol biasa ya, ngopi sih. Ngopi sih. Ngopi sih. Oh iya. Gak edit ini. Ono meneh. Nah, Iya, soalnya ono meneh. Makin lama iki makin lama Nah, ngedite. ono meneh. Kenapa kostum sok mahal? Apa ya? Satu, aku lali ngomongno. Siji mekanisme. Oke. Mekanisme. Nah, pedang bisa lepas, bisa nyambung sini, gabung. Nah, bisa panjang. Nah, bisa panjang, bisa pendek. Ini salah satu yang bikin mahal karena ide. Nah, ini juga bisa buka juga bisa. Ini salah satu yang bikin mahal juga. Jangan kalau kalian bukan kayak armor watu yang salah. iya. Ataupun kalian nambahin lampu-lampu itu juga bikin mahal itu. Iya, mempengaruhi harganya. Iya. Karena lampu juga harganya mahal juga sih. Ya, lampu-lampu juga kadang-kadang ada efek-efek asap ya, Bang. Efek ngasap pakai vapor. Tapi kan tetap dia harus ada mekanisme Ada pasti mekanisme ada banyak. Jadi kalau kalian tanya pada senior yang tahu hal itu, tanyain aja. Jangan sampai bisa ke itu. apa IG-nya Fajar Dian kalau untuk komisnya ke Koji Workshop. Oke. Mas editor. Tak celuk mana kon yo. Iki kok gak tayang-tayang le tambah suwe. Gak apa-apa. Makin ngeluh deh. Oh, ini kita ngejar Deadpool iki. Iya, gak apa-apa, Mas. Sama nambah editor bisa enggak? Editor, panggilan editor. Iya, kita juga ini buka lowongan editor ya. Kok tadi iklan terus kan aku deh. Gak apa-apa. Oke, sudah cukup kayaknya. Iya. Sudah makin buntu ya. Oke, jangan lupa like, comment, share, subscribe dan follow Mas Fajar. Kalian semua sangar sedoyo. Oke, terima kasih kalian. Kalian luar biasa.